Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan saya Muntasar Mukafaitullah dengan NIM J500230138. Pada kali ini saya akan menjelaskan praktikum patologi anatomi, yaitu semua preparat nefrologi. Baik, langsung saja untuk preparat yang pertama, yaitu ada glomerulonefritis. Untuk definisinya, glomerulonefritis adalah peradangan pada pada glomerulus ginjal dan unit filtrasi utama ginjal yang menyebabkan hematuria, proteinuria, dan penurunan fungsi ginjal. Dan untuk etiologi atau faktor risikonya itu infeksi pasca streptococcus, kemudian penyakit autoimun, kemudian endokarditis infektif, dan hepatitis B atau C. Dan untuk patofisiologinya, kompleks imun mengendap di glomerulus, kemudian diaktifasi sistem komplement, kemudian pelepasan mediator inflamasi, kemudian kerusakan membran basal dan endotel kapiler, kemudian dilanjut kebocoran protein dan darah ke urin. Untuk gambar makroskopisnya kurang lebih seperti ini. Baik, untuk pertama ginjal membengkak, kemudian permukaan granular, dan yang terakhir korteks pucat dan edematosus. Dan untuk gambar mikroskopisnya kurang lebih seperti ini. Pada bagian di atas ini disebut dengan degradasi albumin, dan di bagian bawah ini terdapat bentuk seperti bulan sabit, yaitu dinamakan glomerulus crescentic. Kemudian di dalamnya ada terdapat Bowman space yang menyempit. Kemudian kita lanjut ke preparat pyelonefritis. Untuk pyelonefritis ini adalah suatu inflamasi kronis dan pada tubulus interstitial dan pelum ginjal yang diakibatkan oleh infeksi yang menimbulkan kondisi patologis pada calicus dan pelvis renis, disertai pembentukan jaringan parut pada ginjal. Untuk pyelonefritis kronis ini biasanya diawali pada infeksi dari vesika urinaria yang naik ke parenkim ginjal. Nah, pyelonefritis ini rentan terjadi pada wanita karena memiliki panjang uretra yang lebih pendek dibandingkan pria. Kemudian selain itu, faktor-faktor seperti perubahan hormonal, faktor imunitas, riwayat penggunaan kateter urin, dan riwayat penyakit kronis juga dapat berpengaruh terhadap kejadian pyelonefritis. Kemudian itu untuk etiologinya juga. Dan lanjut ke patofisiologi. Untuk patofisiologinya, bakteri naik ke kantung kemih, kemudian kolonisasi pelvis ginjal, kemudian penyebaran di tubulus, dan inflamasi dan destruksi tubulus. Kemudian untuk gambar makroskopisnya seperti ini. Itu permukaan tidak rata di antara bagian yang permukaan halus, tampak cekung karena jaringan parut. Untuk pelvis renis sekaligus melebar terutama pada yang tipe obstruksi, sehingga jarak antara kalisis sampai dengan simpai itu sangat tipis. Kemudian kita lanjut ke gambar mikroskopisnya kurang lebih seperti itu. Nah, untuk pada bagian sini yang bentuknya seperti ini itu dinamakan tiroidisasi yang berisi massa amorf eosinofilik. Untuk massa amorfnya ini seperti ini di dalamnya. Ini namanya massa amorf. Kemudian di bagian bawah ini terdapat infiltrasi limfosit. Baik, mungkin kita lanjut ke preparat selanjutnya, yaitu hipernefroma. Untuk hipernefroma ini berasal dari epitel tubulus ginjal dengan jenis terbang, yaitu clear cell adenokarsinoma yang merupakan 80-90% tumor ganas pada ginjal. Untuk perbandingan laki-laki dan perempuan ini 2:1, kurang lebih 90% di atas usia 40 tahun. Dan untuk etiologinya itu yang atau faktor risiko, obesitas dan merokok menjadi salah satu faktor risiko yang paling umum dijumpai terkait pertimbangan tumor ini. Dan untuk patofisiologinya ini yaitu mutasi gen VHL, kemudian dysregulasi HIV hipoksia inducible factor, kemudian peningkatan VEGF, kemudian angiogenesis dan pertumbuhan tumor. Dan untuk gambarnya makroskopisnya ini kurang lebih seperti ini. Nah, untuk yang pertama ini massa besar dan bulat, kemudian warna kuning emas karena lipid, kemudian nekrosis pendarahan dan klasifikasi sering dijumpai. Kemudian kita lanjut ke Will tumor. Untuk Will tumor ini adalah keganasan embrional ginjal yang menggambarkan keganasan abnormal yang abdominal yang paling umum di masa anak-anak. Itu ditemukan pada 1 di antara 200.000 sampai 250.000 anak-anak. Untuk komponen klasik dari tumor ini terdiri dari 3 komponen tampak diferensial ginjal normal, yaitu blastema, tubulus, dan stroma.
Untuk etiologi dan faktor risikonya itu yang pertama ada mutasi WT1 dan WT2 atau kromosom 11p13 dan 11p15. Dan ada sindrom WAGR, kemudian sindrom Beckwith-Wiedemann. Untuk patofisiologinya kurang lebih seperti ini. Ini untuk gambar makroskopisnya. Untuk patofisiologinya kegagalan diferensiasi jaringan ginjal embrional, kemudian proliferasi sel prostemal membentuk tumor. Untuk makroskopisnya itu tumor berwarna putih kelabu dan lunak dan encephaloid. Biasanya mulai dari korteks ginjal dan akhirnya menggantikan hampir seluruh ginjal. Nah, pada penampang kadang-kadang tanpa kistik atau hemoragi. Baik, kemudian kita lanjut ke preparat selanjutnya, yaitu preparat papilloma urothalia. Oh ya, baik. Baik, untuk selanjutnya mungkin ada yang ketinggalan. Untuk preparat tumor ini kurang lebih seperti ini gambar mikroskopisnya. Nah, pada bagian sini itu dinamakan stroma, kemudian di bagian sini itu namanya tubular, kemudian pada bagian sebelah sini itu dinamakan blastoma. Baik, mungkin kita lanjut ke papilloma urothalia. Papilloma urothalia ini tumor langka yang muncul sebagai neoplasma urothelial endofit non-invasif dari pelvis ginjal, ureter atau kandung kemih yang terhitung kurang dari 1% dari semua neoplasma urothelial. Untuk etiologinya ini timbul dari reaksi terhadap peradangan infeksi kronis, kemudian merokok, obstruksi atau paparan karsinogen dan infeksi APV. Kemudian untuk patofisiologinya, proliferasi jinak urothalia membentuk struktur papillomatous. Baik, untuk gambar makroskopisnya seperti ini. Nah, lesi kecil bertangkai dan permukaan papillomatosa halus. Kemudian ukuran tumor bervariasi dari kecil hingga 8,0 cm dan sebagian besar lesi bersifat soliter. Kemudian tempat tersering adalah leher, kandung kemih diikuti oleh trigonum, dinding lateral dan dinding posterior. Kemudian untuk gambar mikroskopisnya ini seperti ini. Baik, di bagian bawah sini itu dinamakan hiperplasia, yaitu penebalan kandung kemih. Kemudian pada bagian atas ini untuk struktur ini itu disebut struktur papillomatous yang seperti ini. Kemudian untuk epitelnya ini terdapat epitel transisional. Baik, ini kita lanjut ke preparat selanjutnya, itu karsinoma sel urothelial. Urothelial sel karsinoma ini merupakan neoplasma ganas yang berasal dari epitel urothelial atau transisional yang melapisi sepanjang streptococcus sepanjang tractus urinarius dan vesika urinaria. Nah, biasanya ini terdapat riwayat keluarga disertai dengan mutasi kromosom. Untuk etiologinya itu yang pertama ada merokok, kemudian paparan kimia, kemudian dan infeksi skistosoma, itu spesifik. Yang paling spesifik itu di Mesir. Dan untuk patofisiologinya ini paparan karsinogen, kemudian mutasi gen P53, kemudian PGFR3, kemudian displasia urothelium, kemudian selanjutnya karsinoma. Kemudian untuk gambar makroskopisnya sendiri kurang lebih seperti ini. Nah, untuk tumor yang pertama ini tumor papillomatous atau ulceratif, biasanya ini bersifat multiple. Kemudian untuk gambar mikroskopisnya kurang lebih seperti ini. Nah, pada bagian atas ini bisa disebut dengan hiperplasia hiperkromatik. Dan pada bagian bawah di sini itu dinamakan kromatin besar, kromatin kasar. Dan pada bagian atas ini itu dinamakan pleomorphic. Baik, mungkin kita lanjut ke preparat selanjutnya, itu hiperplasia prostat atau hiperplasi biasa disingkat BPF atau hiperplasia prostat benigna. Untuk karakternya ini ditandai hiperplasia stroma dan sel-sel epitel kelenjar prostat yang mengakibatkan pembesaran prostat membentuk nodul di bagian periuretral.
Jika besar dapat menekan uretra dan menimbulkan gangguan miksi bahkan obstruksi uretra. Pada dasarnya, BPH ini tumbuh pada pria yang menginjak usia tua dan memiliki testis yang masih menghasilkan testosteron. Kemudian untuk selain itu berpengaruh hormon lain seperti estrogen dan prolaktin, yaitu pola diet, kemudian mikrotrauma dan inflamasi, obesitas dan aktivitas fisik juga dapat berhubungan dengan proliferasi sel kelenjar prostat secara tidak langsung. Untuk faktor risikonya atau etiologinya penuaan, kemudian ketidakseimbangan hormonal. Dan untuk patofisiologinya itu stimulasi androgen, kemudian proliferasi stroma dan kelenjar, kemudian pembesaran prostat, kemudian obstruksi saluran kemih bawah. Untuk gambar makroskopisnya kurang lebih seperti ini. Nah, untuk keterangannya, prostat membesar nodular, kemudian permukaan kuning kemerahan atau putih abu, kemudian dapat terlihat pembesaran kelenjar prostat dengan tonjolan-tonjolan terbatas jelas. Dan untuk gambar makroskopisnya sendiri itu seperti ini. Untuk mikroskopiknya, nah, pada bagian bawah sini itu dinamakan jaringan ikat fibromuskular, dan pada bagian sini itu dinamakan proliferasi kelenjar. Dan pada bagian bawah sini itu namanya sel basal. Baik, mungkin kita lanjut ke preparasi selanjutnya, yaitu adenokarsinoma prostat. Untuk adenokarsinoma prostat ini merupakan tumor ganas yang sering ditemukan pada pria dewasa. 10-20% dari tumor ganas pria biasanya pada usia di atas 50 tahun dengan keluhan kesulitan miksi, kemudian kencing menetes apabila mengejan, sedangkan kandung kemih teraba, terbesar dan keras. Kemudian untuk etiologi dan faktor risikonya itu pada usia tua, kemudian faktor genetiknya BRCA2, kemudian yang terakhir ada diet tinggi lemak. Kemudian untuk patofisiologinya yaitu mutasi genetik, yaitu PTNP53, ETS dysregulasi proliferasi sel epitel, kemudian invasi dan metastasis. Dan untuk makroskopisnya kurang lebih seperti ini. Nah, prostat membesar lebih sering 75% pada bagian posterior lobus medius, kemudian permukaan berbenjol-benjol, tampak putih keabu-abuan dengan bercak merah jambu berlobus. Dan untuk gambar mikroskopisnya kurang lebih seperti ini. Nah, pada bagian sini itu dinamakan hiperkromatin. Dan pada bagian di atasnya ini itu dinamakan pleomorphic. Baik, mungkin kita lanjut ke preparat selanjutnya, yaitu ada preparat torsiotestis. Nah, untuk torsiotestis ini yaitu torsi atau terpuntirnya funiculus spermaticus khas mengakibatkan obstruksi drainase vena testis, namun arteri yang berdinding tebal dan lebih lentur tetap terbuka sehingga akan terjadi kongesti vaskular berat dan infrak venosa, kecuali bila torsinya dapat dilepaskan. Untuk etiologi atau faktor risikonya, etiologi umumnya ini disebabkan oleh kelainan anatomi yang dikenal sebagai Bell-Clapper deformity. Di nama testis tidak melekat dengan baik di dinding skrotum, sehingga mudah terputar di dalam skrotum. Kondisi ini memungkinkan testis berputar pada cordae vertica, memutus aliran darah ke testis. Untuk faktor pemicunya bisa berupa trauma ringan, aktivitas fisik, atau bahkan terjadi saat tidur tanpa penyebab yang jelas. Untuk patofisiologinya, ini dimulai ketika testis berputar pada corda spermatica, yaitu menyebabkan terputusnya pembuluh darah yang menyuplai testis. Awalnya aliran vena terganggu, menyebabkan kongesti dan pembekakan. Jika puntiran tersebut berlarut, aliran arteri ikut terhambat, mengakibatkan iskemia dan nekrosis jaringan testis bila tidak segera ditangani. Nah, proses ini dapat berlangsung dengan cepat sehingga torsiotestis merupakan kondisi urologis darurat. Untuk gambar makroskopisnya seperti ini. Nah, untuk keterangannya itu membengkak, kemudian berwarna merah tua hingga kebiruan atau kehitaman, yaitu karena kongesti dan iskemia. Untuk permukaan dapat
tampak mengkilap dan tegang. Kemudian bila nekrosis terjadi, jaringan testis tampak mati, lunak dan berisi dan berwarna gelap. Dan untuk gambar makroskopisnya, untuk gambar mikroskopisnya seperti ini. Baik, untuk pada bagian sini itu dinamakan bekuan darah dan area nekrosis. Kemudian pada bagian sini itu tubulus yang berbentuk tubular atau tubulus seminiferus. Dan kita lanjut ke seminoma, preparat seminoma testis. Untuk definisinya, seminoma testis adalah tumor ganas testis yang berdiferensi baik berasal dari epithelium geminativum atau epitel tubulus seminiferus yang merupakan tumor testis paling sering dijumpai 40% dari tumor testis. Kemudian untuk etiologinya ini itu riwayat yaitu antara lain cryptorchizmus atau testis tidak turun ke skrotum, yaitu riwayat keluarga dengan kanker testis, kemudian dysgenesis gonad dan infeksi HIV. Kemudian kita lanjut ke patofisiologinya. Untuk patofisiologinya ini bermula dari transformasi sel germinal testis yang mengalami mutasi genetik terutama pada kromosom 12B, sehingga kehilangan kontrol proliferasi dan diferensiasi. Sel-sel ini tumbuh secara lambat namun progresif, membentuk massa tumor yang homogen dan biasanya tidak menyebar cepat. Nah, tumor ini dapat menekan jaringan testis normal dan menyebabkan nyeri atau pembesaran testis. Jika tidak ditangani, sel tumor dapat menyebar melalui limfatik ke kelenjar retroperitoneal dan organ lain. Dan untuk makroskopisnya seperti ini. Ini kita lanjut ke mikroskopisnya. Seperti ini. Untuk pada bagian sini itu dinamakan seminoma sel. Kemudian pada bagian sini itu sel ganas. Baik, mungkin kita lanjut untuk preparat yang terakhir yaitu teratoma testis. Untuk teratoma testis ini jenis tumor sel germinal kedua yang paling umum di pediatri. Insiden meningkat seiring dengan meningkatnya tumor sel germinal testis. Kemudian teratoma murni 5% lebih jarang daripada tumor sel germinal campuran karena sel germinal ganas berdiferensiasi menjadi fenotip ganas lainnya sebelum teratoma. Dan untuk etiologinya ini yaitu meliputi cryptorchizmus, kemudian riwayat keluarga dengan kanker testis, kemudian sindrom Klinefelter dan serta adanya tumor testis germinal lainnya seperti seminoma. Kemudian untuk patofisiologinya yaitu mutasi genetik pada sel germinal, kemudian gangguan diferensiasi dan proliferasi sel, kemudian pembentukan jaringan dari tiga lapisan germinal untuk tumbuh sebagai massa tumor di testis. Kemudian untuk makroskopisnya seperti ini. Nah, yaitu massa padat atau kistik dengan permukaan tidak rata, kemudian warna bervariasi seperti putih, kekuningan atau kecoklatan, dan terlihat jaringan yang berbeda seperti rambut, tulang dan kartilago. Kemudian untuk gambar mikroskopisnya kurang lebih seperti ini. Ya, baik. Untuk pada bagian sini itu dinamakan, untuk epitelnya itu dinamakan epitel squamous yang hasilkan keratin. Kemudian pada bagian sini terdapat kartilago. Mungkin itu saja penjelasan dari saya. Kurang lebihnya mohon maaf apabila ada salah kata. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.